Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Alhamdulillah ya. Kemarin kalian sudah melaksanakan imunisasi DT atau difteri dan tetanus. Tetanus itu misalkan difteri tetanus tuh kamu kena paku yang berkarat. Ya, pernah lihat paku berkarat? Atau besi berkarat. Nah, kalau tidak ada pelindung yang namanya tetanus itu, virusnya nanti bisa menyerang tubuh kita, menyebabkan panas, terus kejang-kejang, dan yang berbahaya sampai dengan kematian. Ya, sampai dengan innalillahi, Cah. Oleh sebab itu, mulai dari kamu sekarang, usia sekarang, dilindungi dengan yang namanya imunisasi DT itu. Besok ada lagi tuh suntik-suntik lagi selanjutnya ya. Jadi kamu siap-siap, apalagi ya ada sudah wacana dari pemerintah usia 6 sampai dengan 11 tahun disuntik COVID. Disuntik COVID maksudnya ada suntik untuk antivirus itu ya. Corona itu 2 kali kalau Butika itu. Kalau anak-anak ini belum tahu, ini masih wacana. Jadi ditunggu saja. Kalau nanti sudah ada, siap-siap, ayo suntik. Terus kamu kecil rasanya cuma gitu doang. Ya, kemarin bagus tuh. Ada yang siapa ya kelas sebelah, ada yang sampai teriak-teriak, Cah. Ya itu. Terus ada tuh, kamu tahu temanmu yang sukanya ngemeng itu, ngece-ngece itu, bareng meh disuntik anteng ya. Ada yang seperti itu. Ada yang disuntik tenang, ada yang disuntik teriak-teriak, ada apa-apa. Namanya itu keren. Ya, suntik adalah hal keren. Karena dicubit-cubit. Rasanya kayak diapain, Cah? Digigit ular. Digigit ular? Astagfirullah. Ular apa sih tahu gigit ular? Rasanya kayak digigit semut segajah. Semut segajah? Semut Amazon. Waduh, semut Amazon, oke lah. Oke kalau begitu. Nah, anak-anak kita coba itu dulu ya, koreksi. Kita bahas bersama materi yang soal PR matematika yang 2 nomor itu. Ketika tuliskan seperti matematika aku nggak yang buku tulis. Ya, yang buku tulis itu ya. Ada yang belum mengumpulkan? Saya sudah, Bu. Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Oke ya. Perhatikan baik-baik. Oke, ini tuh belum muncul. Ayo muncul, ayo muncul. Bentar ya, Cah. Ketika hidupkan ini aja dulu. Biar dia mau muncul. Astagfirullahaladzim. Aduh. Tunggu anak-anak. Apa yang muncul di layar kamu? Abu-abu. Satu, kling, muncul lah. Hilang sekarang. Hilang. Oke, tunggu dulu. Sekarang muncul lagi? Muncul ya. Bu. Tunggu tapi. Kok kosong? Lah kok kosong, sabar, ini sulap ini. Tunggu, Cah. Tunggu. Satu. Nah, sudah muncul? Kosong. Masih abu-abu. Masih abu-abu. IPA. Ada tulisannya ya. Tunggu, hilang lagi ya. IPA. Sekarang masih ada apa? Pengertian ekosistem. Oh, sudah muncul itu. Oke, tunggu dulu. Tunggu. Ini sabar ya. Biasa, Bu, masalah sinyal, Bu. Ya, betul. Enggak apa-apa. Nah, sudah muncul? Lah kok ngene, Bu? Apa? Sekarang muncul apa? Pembelajaran online. Oke, sing ireng sapa sing ireng? Sudah enggak? Sudah tulisannya ini semua ya, aman ya? Lihatku ireng, Bu. Ini sekarang abu-abu? Sudah ya, oke. Nah, perhatikan. Udah. Kita akan bahas dulu yang halaman 101 matematika ya. PR-nya kan nomor 5 toh, Cah. Nomor 5 ya. Perhatikan baik-baik. Kamu kalau mengerjakan itu lihat contoh dari Butika ya.
cara mengerjakannya. Pertama, kamu tahu kan jarak pada petanya sudah kamu hitung berapa sentimeter itu? Udah. Berapa senti? Surabaya 1 sama sentimeter. Malang itu? Ya, 1 sentimeter. Ini diling-iling sekui ya. Terus tahu skalanya. Skalanya 1 banding 9 juta. 9 juta. Kalau mengerjakan seperti ini, langsung perbandingan ini diubah jadi bagaimana anak-anak? Ya, 1 per. Giling Pak Perdana rapopo. 1 per. Nah, 1 per 9 juta ya. 1 per 9 juta. Nah, iki ngene sik Cah. Kemudian kamu ingat segitiga istimewanya apa kalau skala? Jos sekali. Ya, jupe jos sekali ya. Yang ditanyakan JS atau jarak sebenarnya. Berarti rumusnya apa anak-anak? Jarak pada peta besar. Oke, jarak pada peta dibagi skala ya. Kalau sudah seperti ini, masukkan bilangannya sesuai yang diketahui. JP-nya berapa, Cah? 1 sentimeter. Oke, skalanya berapa itu? 1 banding 9. Ya, 1 banding atau 1 per 9 juta ya. Ingat. Kalau sudah seperti ini, ingat pembagian pecahan. Nek pembagian diubah jadi apa, Cah? 1 kali 9 juta. Iya, perkalian 1 kali. Ini berarti dibalik ya, 9 juta per 1. Per satunya tidak usah ditulis, kan per 1. Kalau ininya per 2 baru kamu tuliskan ya. Per 1 kan sama saja dengan bilangan itu. 1 kali 9 juta piro, Cah? 9 juta. 9 juta. Ini satuannya apa? Sentimeter. Ya, ini baru satuannya sentimeter. Yang diminta diubah jadi apa itu kalau jarak sebenarnya? Kilometer. Kilometer. Iling-iling, senti neng kilo ilang dok piro? 5. Ya. 1, 5, Bu. 2, 3, 4, 5. Jadi isinya berapa? 90 Kilometer ya. Gitu tok, Cah. Alun-alun, nggak usah ke syu-syu ya. Kalau mengerjakan matematika itu tuh nggak usah tergesa-gesa. Dinikmati ya. Wah, ini makanan enak, makanan lezat. Jadi pelan-pelan mengerjakannya. Terus lagi. Bentar, ketika buatkan dulu. Ireng menaik ya. Oke, tunggu sebentar sebelum kita mulai masuk ke IPA, kita bahas dulu. Yang halaman 107 ya, Cah? 107 itu nomor 9 ya? Ya, nomor 9. Oke, perhatikan nomor 9. Halaman 107. Perhatikan. Pada sebuah peta berskala, jarak antara rumah paman dan rumah nenek adalah 6 cm. Berarti 6 cm itu apa, Cak? 6 cm jarak pada peta. Oke, jarak pada peta ya. Jarak pada petanya 6 cm. Terus kemudian jarak rumah mereka yang sebenarnya adalah 360 km. Berarti apa nih, Cah? Jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya atau JS-nya 360 km. Sudahkah sama satuannya? Langsung ingat itu. Belum, harus diapakan? Ya, disamakan, diubah jadi apa? Jadi mana? Jadi kilometer lagi apa sentimeter? Ya, jadi sentimeter. Tadi kalau senti ke km naik itu tambah hilang dok 5. Kalau km ke senti kan turun. Berarti tambah dok ke piro? 5 lagi diiling-iling. 360 tulis dulu. Baru kamu tambahkan dok ya. 1, 2, 3, 4, 5. Cara nulis ke titik itu dari belakang 3 ya, Cak. 1, 2, 3 baru kasih titik.
Terus 1, 2, 3 baru dikasih titik. Ya, cara menuliskan titiknya seperti itu. Jadi ini dibaca berapa juta ini, Cah? 36 juta. Ya, 36 juta. Kalau sudah seperti ini, kamu langsung ingat lagi skala Jupe. Skala jarak pada peta bagi Ya, kali jarak Jos sekali ya. Cara mencari skala gimana? JP bagi JP dibagi dengan S. GS. Ya, JP-nya berapa, Cah? JP-nya 6 cm. 6 cm. JS-nya berapa? 36 juta. Ya, 36 juta. Kalau sudah dalam bentuk skala, berarti satuannya sama-sama sentimeter ya, Cah. Nah, nek wes koyong ini ingat skala kan fungsinya atau bentuknya 1 banding. Berarti dibagi berapa? Bagi 6. Oke, dibagi 6 ya, dibagi bilangan JP-nya. 6 bagi 6 berapa? 1. Terus lupakan 1 nolnya banding 6 dulu. juta. 36 bagi 6 berapa? 6. Nolnya tinggal berapa ini? 5. 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi skalanya berapa anak-anak? 1 banding 6 juta. 1 banding 6 juta. Ya, 1 banding 6 juta. Berarti artinya piye kuwi, Cah? Setiap jarak 1 cm pada peta mewakili berapa sentimeter itu? 6 juta sentimeter. Iya, 6 juta sentimeter. 6 juta sentimeter berarti berapa kilometer, Cah? 60. Iya, 60 kilometer ya, hilang doke 5. Oke, begitu ya yang tentang skala dan juga jarak sebenarnya. Sampai di sini adakah yang masih mumet butuh minum Panadol? Enggak, Bu. Enggak ya, oke ya. Nah, sekarang kita mulai nih pelajaran ekosistem. Sudahkah ada yang melihat video dari Butika tadi? Udah. Ya, ada yang tahu apa itu biotik, lingkungan biotik? Yang Yang hidup. Yang hidup. Kalau yang abiotik, Tidak hidup. Tak hidup. tak hidup. Itu Butika di mana itu tadi? Tugu muda. Muda ya. Pernah ke Tugu Muda? pernah Pernah lah, Bu. Pernah lah, Bu. Oke deh ya. Itu dulu berapa tahun yang lalu ya? 1 tahun yang lalu mungkin itu. Ketika masih langsing ya. Langsing berlebihan. Oke, nah ini anak-anak perhatikan baik-baik. Hari ini kita akan belajar tentang IPA. Ora gelem muncul lagi. Tunggu dulu. Nah, IPA ya. Ada beberapa materi yang harus kalian pelajari. Yang pertama, kita belajar tentang pengertian ekosistem dan jenis makanan hewan. Kemudian pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan. Kalau kemarin sudah belajar tentang orang utan jenis hewan apa? Kalau yang masih ingat? Omnivora. Omnivora itu berarti dia makan apa dan apa? Pemakan daging segala. sama Tumbuhan dan hewan lain atau pemakan segala ya. Kemudian nanti juga belajar tentang daur hidup hewan. Pernahkah kamu lihat kupu-kupu? Pernah. Terus kira-kira kupu-kupu Jarang. jarang ya. Kupu-kupu dari dia menetas sampai dia jadi kupu-kupu itu bentuknya sama persis atau berubah, Cak? Berubah ya. Kupu-kupu pernah dia jadi ulat ya anak-anak ya. Ingat ya, itu namanya kupu-kupu. Terus pernahkah kamu lihat kucing, Cak? Kucing. Pernah. Kucing ya, kucing Sering. pernah ya. Kucing ketika dia habis dilahirkan, dari dia bentuk bayi sampai dia bentuk kucing dewasa, itu bentuknya sama atau beda? Sama ya. Sekarang kamu bedakan ya. Nek kupu-kupu ki seko lahir, seko menetas sampai dia dewasa itu bentuknya berbeda sekali. Tapi kalau kucing ya, kucing terus pitik, yo ayam itu kan bentuknya sama. Itu adalah contoh dari perubahan daur hidup, Cah. Yang bentuknya beda banget kayak kupu-kupu itu mengalami yang namanya metamorfosis. Tapi sing koyo ayam, kucing,
terus guguk, itu kan sama. Nah, dia tidak mengalami metamorfosis. Nanti kita lebih lanjut belajar itu. Terus nanti kita juga belajar rantai makanan. Ini di yang sesi kedua ya, rantai makanan dan aliran energi serta siklus nutrien dalam makanan. Jadi nanti kita bagi 2 sesi. Yang pertama mulai dari pengertian ekosistem sampai dengan daur hidup. Nanti kita istirahat dulu. Terus di sesi kedua tentang rantai makanan dan aliran energi. Siap ya, 2 sesi ya. Siapkan Linknya sama, amunisi ya. Apa, Nang? Linknya sama, Bu. Linknya sama. Linknya beda kan, jamnya nanti Ibu Tia kasih beda. Oke ya. Perhatikan baik-baik. Tadi yang sudah lihat tentang ekosistem. Ya anak-anak ya, ekosistem. Ekosistem itu hubungannya dengan lingkungan. Adakah yang tahu apa itu lingkungan? Apa sih lingkungan itu, Cak? Segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Oke, betul. Segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Misalkan Butika di sini nih, di kelas. Kira-kira kamu toh merem terus iling-iling kelas mungkin ono apa wae, Cak? Di kelas Oke. Kursi. Kursi, ya betul. Terus Meja. ya, ada kursi, meja, berarti Papan nih, tulis. papan Papan tulis. tulis. Spidol. Kira-kira di kelas kita ada semut nggak, Cak? Ada. Ada yang ngumpet ya. Cicak-cicak Ada. ada ya, dia ngumpet ya. Kan dia di dinding tuh. Mungkin dinding mana nggak tahu juga Butika ya. Terus Sampai adakah gajah udara ada. di sini anak-anak? Ya adalah, Bu. Ada lah, Bu. Kalau nggak ada Butika nggak bisa bernapas ya. Ada, Nah, Bu. jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita atau di sekitar makhluk hidup itu namanya lingkungan. Lingkungan sendiri tahu ya dibagi 2 ya anak-anak ya. Ada lingkungan biotik dan juga lingkungan abiotik. Kalau yang hidup yang mana? Biotik apa abiotik? Biotik. Biotik. Oke, Biotik, jadi biotik. yang biotik itu bagian yang hidup. Kalau abiotik berarti yang bagaimana? Yang hidup. Bagian yang tak Mati. hidup. Kalau tadi kalian sudah sebutkan kursi, meja, papan tulis, berarti itu mlebune sing ndi, Cak? Biotik. Abiotik. Terus kalau kamu lihat semut, Biotik. biotik. Kalau Butika bilang udara, Abiotik. abiotik ya. Udara itu benda tak hidup ya, Cak ya. Terus ada cahaya matahari yang lewat ke jendela itu Abiotik. abiotik. Oke, bagus ya. Bisa membedakan antara lingkungan hidup dan lingkungan tak hidup ya. Jadi yang hidup itu dalam Tanaman itu berarti yang biotik ya, Bu? ya tumbuhan, hewan. Tapi tanamannya yang hidup loh ya. Nek tanamannya innalillahi ya berarti nanti masuknya abiotik ya, Cah. Hewan juga hewan yang hidup. Kalau misalkan ada, tadi saya di jalan melihat bangkai tikus, berarti dia masuk yang mana? Abiotik. Abiotik gitu ya. Tapi kalau tadi saya waktu di jalan melihat tikus menyeberang jalan, Biotik. biotik ya. Begitu ya, Cah. Ada tumbuhan, ada hewan, dan ada makhluk hidup lain. Itu biotik. Kalau yang abiotik, ada cahaya matahari, air, udara, tanah, dan masih banyak lagi. Misalkan batu. Kemudian tadi kamu sebutkan ada papan tulis, Bu. Ada fotonya Pak Jokowi. Ya, kalau fotonya Pak Jokowi gerak berarti kamu takut malahan. Fotonya Pak Jokowi termasuk medeni ya, termasuk abiotik. Ini contoh ya. Sampai sini paham dan bisa membedakan antara biotik dan abiotik? Bisa. Gampang apa angel? Gampang, Bu. Gampang banget ya, Cah ya. Oke deh. Sebelum Butika lanjut, tebakan dulu. Siapakah nama? Nah, yang kemarin ini mesti. Ya, yang kemarin lah. Siapakah nama Ketua Kongres Pemuda 1? Muhammad Tabrani. Oke, betul. Masih ingat ya, bagus. Muhammad Tabrani. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini perhatikan. Ekosistem. Misalkan ini Butika punya gambar seperti ini, Cah. Ini kira-kira ekosistem di daerah mana ini anak-anak? Laut. Daerah laut ya. Siapa yang pernah menyelam ke lautan? Saya nggak pernah. Saya, Bu. Pernah kemana? Saya. Aku, Bu. Ke laut mana?
Itu Bu, ke laut selepasnya Marina, Bu. Boleh? Selepasnya Marina. Marina kan warnanya seperti susu Milo ya, Nang? Tahu, itu paling tuh enggak terlalu cetro itu ya, enggak terlalu jelas itu ya. Kalau kamu pernah pergi ke Jepara, terus ke Pulau Panjang, toh Cah, yang tidak jauh. Kalau dari Kota Semarang kan ke Jepara agak dekat ya. Itu Ya, ke Bu. Pulau Panjang, terus nanti bisa tuh anak-anak lihat yang seperti ini. Dulu Butika tuh waktu kecil berapa ya? Kelas 1 apa ya? Ini Butika tuh nakal, Cah. Kan harusnya kan buang air besar kan di kamar mandi toh, ya enggak? Iya, Bu. Terus tuh Butika tuh BAB di pinggir laut. Nah, terus habis itu astagfirullahaladzim. Ngawur. Ya, terus habis itu ada ombak toh, mungkin itu mutung kali ya. Akhirnya Butia kena itu, keseret ombak, untungnya enggak innalillahi ya. Untungnya masih sehat nih sampai sekarang ya. Itu jadi malah gara-gara itu lihat ini terumbu karang yang ada di sekitar pantai Pulau Panjang nih. Butika merem ngantek sakit jeiling bentukane Cak. Goro-goro sembarangan ya, astagfirullahaladzim. Jangan ditiru ya. Kalau itu Pernah, di Bu, ke kamar Pantai mandi Selatan. ya. Oke, lanjut ini. Sebelum lanjut, ketika tebaan lagi tanggal berapa diperingati Hari Sumpah Pemuda? 28 Oktober. Oke, betul. 28 Oktober. Sip, bagus. Kita lanjutkan ya. Sekarang ekosistem. Nah, jadi ekosistem kuwi apa, Bu? Nah, ekosistem itu anak-anak interaksi ya antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Jadi kamu tahu ada cahaya matahari yang menyinari tumbuhan. Terus tumbuhan itu bisa melaksanakan proses apa kalau yang masak sendiri tumbuhan? Fotosintesis. Fotosintesis ya. Kemudian dengan bantuan air, zat hara yang ada di dalam tanah, akhirnya tumbuhan bisa berfotosintesis, bisa memasak makanan. Terus tumbuhan dimakan hewan, hewan juga dimakan manusia, dan semuanya itu berputar. Terus kalau misalkan sapi, sapi makannya apa anak-anak sapi? Rumput. Nah, setelah makan rumput kan pasti sapi kan mengeluarkan kotoran ya, Cah. Mengeluarkan teletong sapi itu. Nah, teletong sapi ini bermanfaat untuk apa? Pupuk lagi kan? Iya, untuk pupuk. Nanti berputar lagi, Cah. Pupuknya bermanfaat untuk tumbuhan dalam proses fotosintesis. Jadi, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan kita namakan ini ekosistem ya. Ini contohnya. Di sini ada interaksi apa saja ini, Cak? Ada apa saja di sini? Hewan, rusa. Ada rusa, ada elang, ada sinar matahari nggak di sini? Ada ikan, Ada ikan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Ya, inilah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup. Ica. Terus anak-anak, ekosistem sendiri itu terdiri dari individu, populasi, dan juga komunitas. Kalau individu berarti makhluknya banyak apa tunggal? Tunggal ya. Jadi kamu manusia sebagai makhluk individu berarti dia sendirian ya. Sendirian makhluk hidup tunggal. Contohnya seekor semut. Misalnya ono semut melaku jalan-jalan semutnya. Kalau satu saja itu berarti namanya individu semut. Tetapi kalau kamu melihat segerombolan semut ijik mencari makan ya, itu namanya populasi, Cak. Jadi kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu itu namanya populasi. Jadi individunya sama. Kamu pernah naik jalan-jalan lewat BSB? Pernah. Ya, BSB daerah kalian sana terus ada pohon apa itu anak-anak yang pohonnya miring semua itu? Ada tahu Bu kalau pohon karet. Nah, itu namanya pohon karet. Itu kan semua yang ada di situ kan pohon-pohon karet. Jadi sekumpulan pohon-pohon karet itu namanya populasi pohon karet. Itu ya, Cah. Terus kamu misalkan nih di kelas 5, semuanya kan ada anak-anak kelas 5A. Jadi bisa kamu sebut tuh populasi anak kelas 5A. Sama ya.
Kemudian setelah populasi ada juga yang namanya komunitas. Jadi populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Kamu nyebutnya misalkan ini anak-anak. Nah, ini ada di gurun apa di gunung? Gunung. Gunung. Yang gampang. Ini ada di padang rumput apa ada di gurun pasir? Padang rumput. Padang rumput. Nah, jadi ini kamu bisa menyebutkan komunitas padang rumput. Bisa kamu sebutkan itu. Kalau Butika tanya, ada individu apa di sini? Zebra. Ya, seekor zebra. Kalau populasi berarti populasi apa nih kene? Populasi kumpulan individu sejenis. Maksudnya kamu sebutkan saja populasi hewan apa di situ? Populasi hewan zebra. Ya, populasi hewan zebra. Kalau tumbuh-tumbuhannya berarti populasi apa? Rumput. Populasi rumput. Betul, ini populasi rumput ya. Jadi di komunitasnya padang rumput ini ada populasi hewan zebra dan juga kalau individunya seekor zebra. Kalau yang populasi rumput berarti individunya sebuah tumbuhan rumput atau sebuah rumput. Ya, sampai sini bisa membedakan individu opo, populasi opo, komunitas opo, Cah? Bisa, Bu. Saya, oke. Kalau tadi AC, berarti masuknya biotik opo abiotik? Abiotik. Ya, Bu, AC-nya itu kan hidup. Bukan gitu ya maksudnya ya. AC-nya hidup itu kan karena ada listriknya itu. Tapi dia kalau nggak hidup bergerak. berjalan. Kamu tahu ingat ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Satu. Nafas, Bernapas. Nah itu keluar anginnya Bu, berarti dia bernapas. Ya enggak gitu juga ya. Berjalan. Terus bergerak. Oke, bergerak dan bergerak apa lagi? Makan. Terus apa lagi? Mandi. Oke, lah banyak ya. Ada bergerak, bernapas, tumbuh, ya berkembang biak. Jadi misalkan kalau ayam dari telur, terus dia bisa punya anak lagi, punya telur lagi, lah ini AC punya anak medeni malahan. Kamu nggak mau masuk sekolah nanti. Nih, sekarang Butika ajari jenis-jenis ekosistem. Sebelum itu, partai pertama yang ada di Indonesia. Indice Partits. Oke, betul. Indice Partits ya. Siapakah sebutan untuk tokoh pendirinya? 3 serangkai. Tiga serangkai. Ono sapa wae masih ingat tidak? Dewsteker. Terus Gajah Dewantara, kemudian Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo. Oke, bagus. Nah, jenis-jenis ekosistem, Cah. Ada yang alami dan juga ada yang buatan. Kalau yang alami itu ada ekosistem air dan juga ekosistem darat. Yang air ada air tawar dan ada air asin. Kalau yang air tawar kira-kira di mana, Cah? Sungai. Sungai. Oke, kalau tadi Butika di Tugu Muda, kamu tahu kolamnya Tugu Muda ya? Kira-kira itu tawar apa asin? Tawar. Tawar. Ya. Tawar. Kalau yang air asin itu berarti di mana? Laut. Di laut. Oke, betul. Nah, sekarang ekosistem yang darat. Yang darat berarti ada hutan, kemudian ada padang rumput, kemudian ada padang pasir, tundra dan taiga. Bukan paundra loh ya, ini tundra. Nanti Butika tunjukkan ekosistem tundra itu yang seperti apa, ekosistem taiga itu yang seperti apa ya. Bukan tauge loh ya, taiga. Nah, Bu, ini. taiga tuh apa, Bu? Nah, ini setelah ini Butika tunjukkan gambarnya biar kamu tahu. Kalau yang ekosistem buatan berarti ekosistem yang diciptakan manusia. Contohnya kamu di rumah, adakah kolam ikan di rumahmu? Nggak ada. Nggak ada. Kalau misalkan ada kolam ikan, ya itu contoh ekosistem buatan yang bisa kamu buat. Ada sawah, tahu sawah ya kamu ya, sawah ya. Sawah, bendungan, kolam. Ini adalah contoh-contoh ekosistem buatan. Sekarang Butika tunjukkan berbagai jenis ekosistem. Yang pertama, nah nek koyong ini berarti kira-kira ekosistem apa, Cah? Padang rumput. Ekosistem padang rumput. Oke, betul ya. Ini namanya ekosistem padang rumput. Di sini ada individu apa aja ini, Cah?
Singa. Singa, oke betul. Terus Gajah. gajah, terus Pohon. oke betul, sebuah pohon. Kalau Butika tanya populasi, ada populasi apa di sini? Pohon. Oke, populasi pohon boleh, populasi rumput juga boleh. Ya sebentar, Butika cas laptop dulu, mau innalillahi, Gunung. mau jadi abiotik ini. Nah, hidup. Hidup. Nah, oke, hidup. Sekarang lanjut lagi. Yang ini. Nah, kira-kira nih ono unta. Yang pasir. Jadi Padang oke pasir. betul, ekosistem padang pasir atau ekosistem gurun ya, Cah. Kalau nggak padang pasir itu gurun. Kalau Butika tanya ada individu apa di sini? Unta. Oke, terus populasi apa sing ning kene kira-kira? Tanaman. Rumput. Ya, populasi rumput ini ya. Bu, Di sini ada Butika. apa saja kira-kira yang abiotik? Pasir. Terus Batuan. bebatuan, terus panas iki kena apa ki panas ki, Cak? Cahaya matahari. Terus bisa bernapas nggak nih si unta ini? Udara. Udara. Sip. Kok nggak ada kaktusnya ya, Bu? Kaktusnya mumpet paling nang. Mumpet itu di situ. Nah, sekarang nih ya. Nah, iki apa iki kira-kira? Penguin. Nah, ekosistem yang ada di daerah salju seperti ini namanya ekosistem tundra ya. Itu tundra, iling-iling, tundra. Di sini ada individu apa ini kira-kira? Penguin. Kalau Butika tanya populasi, ada populasi apa di sini? Salju. Terus hewan yang hidupnya apa? Penguin. Ya, jadi ekosistem tundra itu pada daerah dingin atau daerah bersalju. Ingat-ingat ya, Cah. Dan yang ini yang tadi seperti tauge atau taiga ya. Ini adalah ekosistem di hutan hujan subtropis atau di daerah 4 musim. Ada pohon pinusnya, pohon cemaranya, itu adalah ekosistem taiga. Ya, tauge, taiga. Di daerah yang memiliki ada pohon cemara, pohon pinus, itu namanya ekosistem taiga. Di sini abiotiknya apa, Cah, kira-kira? Abiotik. Air. Terus Awan. udara, terus Awan, Bu. Awan. awan, oke, terus matahari, oke. Kalau yang biotik, Tumbuhan. nah, kira-kira di sini ada hewannya nggak, Cak? Iwak, Bu. Iwak. Iwak ya, paling ono iwak nih jero kene ya. Oke deh, ada ikan ya. Jadi macam-macam ya. Kalau yang bersalju itu yang tundra apa yang taiga? Tundra. Kalau yang pohon pinus, jenis pohon pinus, pohon cemara, berarti yang apa? Taiga. Oke, sip, bagus. Nah, sekarang kamu siap-siap belajar yang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanan. Oke, kamu bisa buka halaman 74 di bupenamu. Ini nanti sebagai ya, ini yang ada di sini sudah kita pelajari bersama ya. Ada Bu. abiotik serta yang lain-lain. Oke, nah sekarang untuk yang mengelompokkan hewan berdasarkan jenis-jenis makanannya, perhatikan baik-baik. Jenis makanan ada apa dan apa, Cak? Daging. Oke, daging tuh hewan lain. Terus selain hewan lain ada apa? Tumbuhan. Oke, betul ya. Jadi ada tumbuhan dan juga ada hewan lain ya. Jenis makanan ada 2. Tumbuhan dan juga hewan lain. Butika lihat ayam. Berarti ayam itu termasuk suka makan apa? Tumbuhan. Apakah dia juga makan hewan lain? Ya, berarti si ayam itu masuknya hewan apa?
Dua-duanya. Kemakan Kayak orang utan Omni- toh kemarin apa jenis orang utan itu? Makan segala. Makan segala ya atau omnivore. Kemarin baru kita belajar yang omnivore gara-gara orang utan ya. Dia kan si ayam itu kan makan beras, terus dia makan cacing ya. Makan cacing, semut yo kadang dimakan. Orang yo kadang yo enggak dimakan. Orang yang makan ayam ya, Cah. Ayam makan orang. Nah, pertama jenis makanan hewan yang tumbuhan. Ada buah-buahan ya. Sopo sing seneng iki? Buah opo gini iki? Buah-buahan, kemudian daun-daunan dan juga ada yang termasuk biji-bijian ya. Ada buah-buahan, ada dedaunan dan juga ada biji-bijian. Biasanya saya makan biji itu hewan apa, Cak? Burung. Oke, burung ya. Nek Ayam, Bu. makan daun-daun. Panda. Jerapah, kambing, sapi. Kalau yang buah-buahan, Tupai. tupai, apa meneh kelelawar, oke, terus apa meneh? Monyet. Monyet, ya. Oke, Rusa, sip. Bu. Ya, rusa juga ya. Rusa tuh sukanya di daunan. Makan rumput, makan daun. Kalau kita nonton yang pada zaman dahulu itu kan sering ya. Ada yang itu ya, Caya. Kalau yang makanan hewan lain ada serangga. Kemudian ada juga makan daging. Kalau ini wah kita aja ya seneng ya, Cak. Makan steak. Wah, steak. Oke, nih siapa yang suka makan serangga? Ih, berani. Ada loh di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, itu Bu, ada nggak usah diceritain, Bu. makanan serangga loh, Cah. Iki loh, apa jenis belalang. Pernah lihat gak? Tak Bu. Enggak. Ih, Ada yang makan belalang. Butika pernah itu sekali coba, habis itu bentol-bentol, Cah. Yang tidak cocok ya makan ini ya. Coba pernah toh dapat oleh-oleh terus ini serangga goreng, apa ki belalang goreng, Cak. Aku pernah Butika. Iya, atau pernah Putih? Ya, pernah. Belalang goreng. Ya. Iya, terus habis itu kalau Butika bentol-bentol loh, tidak apa ya? Tidak cocok atau Biasa alergi. aja. Nah, bahasanya alergi. Tapi kalau yang kuat, tapi kamu tahu nggak, Cah? Belalang goreng, kuiki gizinya itu malah lebih tinggi dibanding udang, Cak. Ngerti udang atau udang. Tapi kamu kalau makan ini bisa bentol-bentol ya. Jadi tergantung daya tahan tubuh masing-masing. Nah, iki kemarin ya kita sudah belajar yang omnivore ya anak-anak. Sekarang kita akan belajar herbivore, carnivore, omnivore dan insectivore. Mari kita perhatikan baik-baik. Iki ono gambar bentuk giginya, Cah. Oke, kamu bisa lihat gigimu masing-masing juga boleh ya. Gigimu tuh, kamu nanti tuh termasuk yang mana? Herbivore, tapi bukan hewan loh ya. Kita bukan hewan, kita manusia maksudnya ya. Kita berarti masuknya yang mana, Cah? Omnivore. Omnivore ya, kita kan pemakan segala. Tumbuh-tumbuhan doyan, hewan juga doyan, semua doyan ya. Jadi kita masuknya omnivore. Nah, di sini kita belajar 4 jenis. Ada herbivore itu yang sukanya makan tumbuh-tumbuhan. Berarti contohnya apa, Cah? Sapi, terus kambing, terus Monyet. monyet tuh sukanya makan apa? Buah ya, pisang ya. Terus apalagi? Kalau itu ya jerapah, oke. Kalau yang karnivor yang makannya cuma daging tok. harimau. Oke. Kalau yang omnivore tadi apa? Yang omnivore Orang hutan. Manusia. Orang ini ngomong hutan. ke hewan, nang. Ini ngomong ke hewan yo. Berarti apa omnivore? Ayam, terus Orang hutan. orang utan, terus tikus ya, tikus itu juga termasuk omnivore juga. Ya, terus kalau yang insectivore itu pemakan serangga. Serangga tahu ya, ada semut, tadi Cicak. belalang. Ya, Cicak tuh sukanya makan apa, Cicak? Lalat. Ya, terus kamu pernah lihat terenggiling enggak, Cah? Pernah. Nah, terenggiling itu juga sukanya makan semut. Jadi dia termasuk insectivore. Terus bunglon.
Ya, bunglon juga makannya serangga. Kan dia punya lidah yang panjang tuh itu bunglon toh. Lengket. Yang Ya, lengket. yang lidah panjang lengket. Jadi kalau ada kupu-kupu lewat, ditempeli sama lidahnya itu langsung innalillahi ya itu ya, masuk ke mulutnya. Nih, ini contohnya. Jadi ada berapa jenis tadi pengelompokan hewan? 4. Apa saja sih? Herbivora. Herbivora 2. Omnivora. Karnivora, oke 3. Karnivora. Herbivora, carnivora, Omnivora, terus yang makan serangga apa? Insektivora ya, giling-giling ya. Pemakan tumbuhan tok herbivora, pemakan daging tok karnivora, pemakan segala omnivora, yang makan serangga insektivora ya, insektivora. Herbivore ya, ini ya tadi ya pemakan tumbuhan, bentuk giginya kayak gini anak-anak ya. Seperti ini. Kemudian contohnya, nah ini senengannya siapa ini sate kambing. Ada yang suka sate kambing? Enggak suka ya, ini sate kambing. Kalau kamu lewat sekolah itu mau berangkat atau pulang sekolah ya biasanya ada aroma satenya Pak Rohman ya. Ya itu enak sekali itu ya. Sate kambing. Tuh, terus kemudian ada tadi herbivore, ini karnivor ya. Hewan pemakan daging. Ada taringnya tuh yang jelas. Ya, nah ini contoh ya, adalah lagi dia cik makan daging ini Cah ya. Dinosaurus, Bu. Dinosaurus ya. Oke, dinosaurus ada yang makan daging sama makan tumbuhan, tenang. Yang lehernya panjang itu makan tumbuhan ya. Kalau yang T-Rex atau apa itu makannya dagingan. Omnivora. Ya, ini kalau omnivora pemakan tumbuhan maupun hewan lain. Ya. Nah, ini contoh ya. Orang utan. Nah, ini tinggalnya di daerah mana tuh kemarin? Hutan. Kalimantan. Hutan mana? Kalimantan. Sumatera dan Malaysia. Kalimantan. Bagian Malaysia. Ya, dia lagi makan apa ini? Gambar wortel ya, Cak. Namanya makan wortel. Sekarang kasihan tuh. Si orangutan banyak sekali yang hilang habitatnya. Habitat itu tempat tinggal makhluk hidup ya. Ingat-ingat ya anak-anak. Pelihara Jadi kalau tahu, Bu. katanya tempat tinggal makhluk hidup, nama lainnya apa? Habitat. Habitat. Kalau yang ini insektivore, itu pemakan apa insektivore? Serangga. Serangga. Loh, kok sudah pulang? Insektivore itu serangga ya. Iki apa iki? Bunglon ya. Dia makan apa ini? Makan jangkrik atau enggak belalang ini ya. Bunglon. Kalau yang ini ini jenengnya apa, Cah? Terenggiling. Ya, ini yang namanya terenggiling. Terenggiling kan bentuknya bisa bulat gitu, gelundung. Ya. Bulat gitu dong. Bulat itu ketika dia melindungi diri dari serangan hewan lainnya. Misalkan mau mbok makan toh Daniel, ya. Misalkan ada terenggiling lewat terus kamu mau menerkam atau menangkapnya, terus dia cara melindungi diri dengan cara menggulung badannya. Nih wis ning gulung ngono ki angel dibuka karena dia kan keras itu kulitnya, Cak. Roda, Bu, jadi roda. Ya, jadi kayak roda, kayak di film kartun itu toh yang ada gajah, ada Rio itu bukan, Bu. Oke, Pak. Kamu dengar ada halo-halo enggak? Enggak. Ada. Halo. Halo. Bukan suara Butika maksudnya ini. Dengaran dikit. Dengaran dikit ya. Dengar, Untuk kita di dengar, sini enggak di kelas. Mana itu? Kelas 1 bawah ya. Nanti sampai kaget kita ya. Oke. Bingung. Nah, sekarang ini anak-anak. Ada daur hidup hewan. Tadi ya, bedakan antara kupu-kupu ya, kupu-kupu sama satunya ayam. Oke, Pak. Kalau yang kupu-kupu berarti dia bentuk dari menetas sama bentuk dewasanya beda atau sama? Beda. Oke. Kalau yang kucing alias kucing, guguk itu sama atau beda? Sama. Nah, jadi kalau hewan toh, Cak.
antaranya dia bayi sampai dia besar itu kok bentuknya beda, berarti dia mengalami proses fotosintesis atau sampean Butia mau ngomong metamorfosis ya. Tetapi kalau misalkan sama, tidak ada perbedaan bentuk yang signifikan, itu yang tidak mengalami metamorfosis. Ya, ini daur hidup hewan. Oke, Cah, karena ada halo-halo daripada kita terganggu, ini kita lanjutkan saja di sesi 2. Kamu istirahat dulu ya. Kita Berapa akan menit, Bu, istirahat? berapa menit ya, sebentar. Mungkin Sampai jam 15 berapa? 15 menitan. Jam 9.45 ya baru Butika halo-halo. Oke. Silakan istirahat ke kantinnya masing-masing, Cah. Oke, Ya, Bu. Bu. Assalamualaikum. Makasih ya, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke.